bahwa mengkonsumsi kacang tanah Ya. dalam 1 minggu itu bisa 2 kali, tetapi dengan 100 gram. Oh, cukup 100 gram. 100 gram. Nah, orang yang sudah punya mengidap bahwa dia punya Penyakit jantung pun. dia bisa, ini akan mencegah terjadinya serangan jantung. Waktu penyerbukannya Ya. Subuh. Jam 3 subuh sampai jam 5 subuh. Wow. Jadi kalau kita mau melakukan persilangan buatan, harus pada jam-jam seperti itu dilakukan penyerbukan. Ini yang kolong 2, ini yang kandungannya yang sangat bagus omega 6. Hai, kembali bersama saya di Bincang Kedai Hijau. Menginspirasi, mengungkap inovasi, dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Ini saya sedang bersama figur yang istimewa, luar biasa buat saya, karena ini teman lama yang ingin berbagi dengan kita tentang apa yang beliau telah lakukan. Ya, beliau studi di perguruan tinggi yang saya kira ternama di Indonesia dengan topik yang menarik. Ya. Topik yang menarik kaitannya dengan yang tadi saya nikmati ini, dengan kacang tanah, terutama dengan varietas yang kulit merah. Bersama saya, Dr. Cecilia Anita Wanget MP. Ya. Beliau adalah dosen di Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi. Program studinya agronomi, tapi bidang pemulihan yang menjadi khusus bidang pemulihan. Ya, khusus yang fokusnya. Jadi kita akan menggali berbagai hal tentang bidang pemulihan ini, tapi lebih ke komoditi kacang tanah. Saya panggil Enci ini karena kalau di Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi kita khas dengan panggilan Enci dan Ner. Cicil, apa yang menginspirasi waktu studi kok bisa mengambil topik ya karena pemulihan ya untuk komoditi kacang tanah? Kalau tanya tentang latar belakang, jadi kalau Sulawesi Utara itu terkenal ketika orang mau datang untuk baik dari orang asal Manado, kemudian dia berkiprah di luar negeri, luar daerah, ketika pulang pasti pingin bawa oleh-oleh. Oleh-oleh ini pasti selalu cari kacang. Kenapa kacang? Kacang sangrai. Dia punya ciri khas sebenarnya. Jadi kacang tanah ini, kalau di penelitian saya itu, saya mengambil semua aksesi yang ada di seluruh Indonesia. Jadi paling banyak memang di Jawa dan Sumatera. Tetapi ternyata dari hasil yang dikumpulkan, yang tidak ada di Kalimantan dengan Papua. Itu karena kondisi tanahnya. Jadi saya sempat juga ke Kalimantan untuk mencoba mau ini siapa tahu di sana ada kacang tanah. Ternyata yang di sana itu kacang tanahnya diintroduksi dari Jawa. Jadi mereka memang tidak ada yang pengembangan kacang tanah. Jadi dari seluruh Indonesia yang diambil itu ada sampai 73 aksesi. Sulawesi Utara sendiri ada dari Kawangkoan. Khas. Jadi yang saya ambil sebagai sampel untuk penelitian dari Kinali, dari Kawangkoan dan Tondegesan. Itu sentra. Iya. Kalau mungkin untuk kaum awam, mereka melihat itu sama saja warna kacang, cuma mengenal kacang merah, kacang putih. Tapi sebenarnya setelah diteliti, yang warna merah itu khusus yang dari Kanona. Dia punya Kawangkoan. Dia punya ciri khas tersendiri, maksudnya yang warna merahnya itu memiliki kandungan gizi yang sangat baik, terutama di bagian omega 6-nya. Dari hasil risetnya ini apa sebenarnya yang didapat dari keragaman genetik tadi ya dari kacang-kacang ini, dari apakah bentuk atau apa yang beragam? Secara keseluruhan untuk karakter dari semua aksesi yang diamati itu dari segi morfologinya, dalam hal bentuk polongnya saja sudah bervariasi. Ya. Jadi di dalam polong ini kan ada alur-alurnya. Ada alurnya seperti ini. Itu beragam juga untuk semua dari aksesi-aksesi yang ditemukan, yang diamati itu
bervariasi bentuk ini. Bentuk Jadi yang ini, di luarnya ini ya. Oke. Ini bisa Ya. menjadi salah satu kalau misalnya untuk penelitian berikutnya, karakter bentuk alur polongnya ini juga bisa menjadi salah satu karakter kualitatif untuk Kualitatif, jadi pembeda antar jenis ya. antar jenis. Atau aksesi, Ah, kebun varietas. iya. Oke. Apalagi ini? Kemudian, kan untuk penciri setiap kalau ada pengamatan kacang tanah termasuk paruhnya ini. Paruhnya ini ya? Ini paruhnya Oh, atau paruh beak seperti ini, burung ya? Seperti iya, itu. seperti paruh burung. Ya. Ini berbeda juga. Ada bisa Oh. beragam. Ada yang tajam, ada yang agak tumpul. lebih tumpul. Oke, oke, oke. Bervariasi. Jadi itu menjadi juga karakter untuk bisa Karakter. diamati. Jadi, Oke. nah itu. Jadi banyak hal sebenarnya untuk kacang tanah yang bisa kita amati sambil kita mengembangkan dengan melihat korelasi tentu. Oh, Nah, kalau misalnya dengan kita kandungan sesuatu yang di dalam ya. dari Ya. karakter morfologinya kita lihat bentuk begini, kemudian kita korelasikan dengan karakter kualitas hasil. Wah, Nah, itu menarik. ini akan sangat menarik. Jadi Betul. kualitas hasil itu yang saya teliti waktu disertasi kemarin, Ya. itu kandungan omeganya. Omeganya. Omega 3, 6, 9 itu Oke. karakter yang asam lemak tak jenuh, Ya. yang penting bagi tanaman-tanaman terutama yang mengandung lemak. Lemak. Oke. Karena kan orang sekarang apalagi zaman gini orang kalau bilang aduh makanan berlemak langsung Ini dibilang buah bukan? ya buahnya ini. Walaupun dia di bawah. Iya. Beda Walaupun dengan di bawah, ini, buah-buahan lainnya. Nah, kalau pembungaannya ini masih banyak orang juga yang tidak tahu. Nah. Mereka berpikir ini kacang tanah ini terbentuk dari akarnya. Oh, Padahal bukan. ya. Nah, itu dari ketika terjadi pembuahan. Ya. Nah, jadi bunga jantan menyerbuki bunga betinanya. Nah, kalau persilangannya jadi akan ada pertumbuhan ginofor. Ginofor itu Berarti calon buah ini ya. Ginofor, Ya. ginofor itu bentuknya seperti tombak. Oh Karena iya. dia akan masuk ke Betul. dalam tanah. Mungkin pada saat menanam kacang perlu Jadi diamati. orang harus amati. Kadang-kadang orang-orang pikir ketika dicabut kacang tanah ada di bawah, dari akarnya, padahal bukan. Bukan. Dari ini, bunga. Bunga yang berkembang menjadi bunga buah. berkembang jadi buah. Nah, ginofor ini masuk ke dalam tanah untuk kemudian Ginofor. berkembang. Oke, Tuh. mungkin ditarik sedikit, ini menyerbuk sendiri atau menyerbuk silang? Menyerbuk sendiri. Sendiri. Kenapa dia Iya, menyerbuk sendiri? Dia menyerbuk sendiri karena bunganya masih kuncup. Masih kuncup? Orang kita melihatnya masih hijau, Ya. ininya masih tertutup dengan Kelopak. kelopaknya. Ya, Dia sudah terjadi penyerbukan. penyerbukan. Nah, Oke. itu waktu penyerbukannya Ya, subuh, subuh. jam 3 subuh sampai jam 5 subuh. Wow. Jadi kalau kita mau Jadi melakukan kalau kita persilangan melakukan buatan, persilangan harus pada jam-jam seperti itu dilakukan penyerbukan. bekerja di dini hari. Iya. Iya. Orang pada tidur, kita bekerja untuk melakukan persilangan. Iya. Demi untuk menghasilkan satu Mendapatkan hasil ini, varietas melihat. baru ya. Iya. Oke, ini menarik. Jadi kalau melihat unik ya memang ini ya. Iya. Dari bunga kemudian dia berkembang menjadi ginofor tadi, Iya. ya. Untuk Kemudian dia masuk. ke dalam tanah. Sudah menjadi takdir ya itu dia harus masuk harus ya. masuk, namanya Masuk ke makanya dalam. disebut kacang tanah. Kacang tanah. Dia berkembang Karena ada di dalam kacang-kacang tanah. lain yang di atas Yang, tanah. Wah, Wah, ya, hijau kan di atas. kacang hijau, kacang kedelai juga dia. Nah, sekarang kaitannya dengan variasi tadi ya, saya masih di keragaman. Selain kita melihat di luar, tentunya di dalam juga ya akan Iya, ada di variasi. dalam. Karena kita tahu ada variasi Dalam. warna, tidak? Iya, variasi warna. Nah, waktu untuk mengangkat gelar magister kemarin, Ya. saya melakukan persilangan kacang warna merah Kacang warna merah, dengan yang warna putih. warna putih. Jadinya apa? Merah putih. Kalau pertama, dia itu memiliki maternal effect. Berarti Nah, ngikut pada yang F1-nya betinanya. mengikuti betinanya. Jadi Ya. kalau misalnya betinanya warna merah, Ya, maka biji yang kita hasilkan pertama di F1-nya itu merah. merah. Sebaliknya begitu, kalau biji betinanya putih, maka biji F1-nya putih. Ya, Tetapi ketika disilangkan kembali, selfing kan dia. selfing. Jadi kita tanam kembali, Apa yang terjadi? ketika mendapatkan F2, terdapat degradasi warna yang sangat lumayan banyak. Mulai dari ungu tua, hampir ke tua. arah hitam, Iya. sampai ke putih. Jadi ada variasi. Yang waktu kemarin itu saya dapat sampai 7 degradasi warna. Dari ungu variasi tua, warna. kemudian Gradasi ke ya, arah- gradasi warna ya. Ya, gradasi warnanya tuh dari ungu tua, Yang tua sampai yang paling muda sampai ke menjelang putih. menjadi putih ya. Ah, Oke, itu persilangan antara merah dan putih atau Iya. sebaliknya. Tetapi Ya, yang perlu diingat, walaupun dia berwarna ungu
Ya. hampir hitam, saya coba menggoreng. Digoreng, Disangrai atau digoreng? digoreng. Oke, menggunakan Jadi minyak ya. menggunakan Ya. minyak. Maksudnya untuk membandingkan rasanya yang warna ini, ternyata warnanya tidak hilang, Ya. tetap berasa maksudnya warnanya kelihatan hangus, Ya. tapi ketika dimakan rasanya tetap rasa kacang tanah yang enak. Enak. Jadi walaupun Gitu. yang tadi kulit gelap tadi ya, Ha-ha. karena memang karena pengaruh warna. Iya. Jadi variasi di kacang itu tadi selain di luarnya, di dalam ada merah Di dan dalam. putih. Tapi yang saya tahu ada lagi sekarang variasi lain yang lagi ngetop. Yang batik. Iya, kacang batik ya. Iya, itu Gimana dari Jawa itu. Oh, dari itu introduksi ya. Kemudian dikembangkan di sini, Kembangkan di sini. Di sentranya di Kawangkoan sana ya. Rongkoan. Iya. Itu tapi yang lebih banyak dikembangkan, petani cenderung mengembangkan produk-produk lokal. Lokal. Tapi itu untungnya karena yang itu tadi yang saya bilang, kacang tanah kanunang merah ini, Kanunang merah yang ya. merah Kanunang ini ternyata yang memiliki kandungan yang Oke. omega 6-nya itu Omega 6. yang paling bagus. Masuk ke situ ya. Sekarang sudah kandungannya. Kandungannya bahwa tadi Encik tadi meneliti sekian banyak dan melihat variasi di luar, sekarang yang di dalam ya, kandungan gizinya. Iya. Kandungan gizi, tadi ada kandungan omega ya. Iya. Omega berapa banyak ini yang diteliti? Ini kaitannya dengan apa, semuanya diteliti? Kalau yang ini hanya mengambil dari perwakilan dari Jawa, ya. dari Sumatera. Tapi dari Sulawesi, dari Kecamatan Kawangkoan itu saya ambil tiga-tiganya, yaitu Tinali, Kanonang dan Penegesan. Tetapi dari hasil itu yang paling menonjol dan yang sebenarnya menguntungkan untuk kita ini masyarakat Sulawesi Utara yang Kanonang merah itu. Kanonang merah ya. Padahal ada pilihan yang lain ya. Ada putih, putih. ada mungkin yang tamu tadi batik. Ya. Ya. Dan ketika diukur dengan nilai menghitung korelasinya yang berpolong dua ya. Dua saja ya. Ini yang polong 2, ini yang kandungannya yang sangat bagus, omega 6-nya. Berikutnya kaitannya dengan ini, walaupun tadi diceritakan bahwa kandungan dari ini kacang ini menurut ya ini sudah lebih ke mungkin sedikit tentang kesehatan ya. Kesehatan, bahwa yang namanya kacang itu siapa yang tidak mau makan kacang ya, mungkin berbeda-beda ya. Rasanya gurih, kemudian punya pengaruh kalau makan kacang itu nyaman aja. Ada pemikiran ataupun ada pendapat ya untuk orang-orang tertentu ya kacang ini atau pemahamannya tidak sehat. Itu gimana? Apakah betul itu? Iya. Jadi sekarang kalau misalnya orang yang apalagi sudah mengidap penyakit jantung, ternyata hasil penelitian saya baca bahwa mengkonsumsi kacang tanah dalam 1 minggu itu bisa 2 kali, tetapi dengan 100 gram. Oh, cukup 100 gram. 100 gram. Nah, ini kita mampu ini 1 minggu bisa 2 kali. 2 kali. Nah, kalau dia rutin begitu akan mencegah terjadinya serangan jantung. Ini maaf, 100 gram ini 100 gram bijinya atau dengan kulitnya? Yang bijinya, bijinya. Yang ini yang sudah siap dimakan. Berarti cukup banyak itu. Lumayan lah. Ya kan kalau 100 dengan kulitnya gram, kan ada tambahan oke. Jadi cukuplah untuk sekali nonton 1 film. Ya. Menarik, lanjut. Jadi itu, orang yang sudah mengidap bahwa dia punya penyakit jantung pun, dia bisa ini akan mencegah terjadinya serangan jantung. Iya, oke. Kalau dia makan ini kacang. Jadi jangan khawatir yang sudah punya sakit jantung, malah justru dianjurkan untuk makan kacang tetapi dengan porsi yang pas. Oke. Karena sudah masuk lebih ke kesehatan, andaikan bagi yang berpenyakit lain, karena ini coba kita punya hobi makan kacang, tetapi ada kekhawatiran asam urat. Itu gimana tuh? Jadi pada prinsipnya sebenarnya saya pikir kalau kita mengkonsumsi sesuatu itu, apalagi kalau untuk rekomendasi yang sakit jantung itu, kan itu juga ketika orang terkena serangan jantung itu pasti kaitannya dengan kandungan asam uratnya. Jadi kalau asam uratnya tinggi, berarti sudah ada bagian-bagian yang menyumbat pada bagian saluran jantung. Nah, berarti kan ini
tidak bermasalah untuk yang sakit asam urat juga kalau mau konsumsi pada porsi-porsi yang sudah Intinya ditentukan. porsinya yang tepat, Iya, jangan berlebih. harus mampu mengendalikan. Mengendalikan, luar biasa. Jadi memang harus bijaksana ya Iya. dalam mengkonsumsi. Nah, ini saya kembali tadi kaitannya kacang ini dengan hasilnya penelitian dari ini, hasil penelitian yang coba melihat ternyata dari variasi yang ada, ini kacang yang justru berkulit merah, ini yang menjadi rekomendasi. Iya. Ya, rekomendasi untuk dikonsumsi. Apakah sudah ada atau sedang berlangsung kegiatan riset pemuliaan ya kaitannya dengan tadi coba meningkatkan kualitas dari si kacang merah ini, kacang kulit merah. Dalam hal ini karena ada di payung penelitian Unsrat, Ya. jadi ada bagian-bagian penelitian ke arah bidang-bidang ini. Jadi ada yang sementara diusulkan, Ya. mudah-mudahan ini bisa diterima karena perlu juga membuka persepsi dari yang menilai itu proposal supaya misalnya untuk hal-hal yang akan mengembangkan daerah itu perlu diperhatikan. Tentu dengan berbagai pertimbangan seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu topik-topik seputaran apa ruang lingkup terkait riset ini yang saya kira masih sangat dibutuhkan sehingga perlu mendapat perhatian dari pendana riset tentunya. Iya. Sekarang kan ini lebih ke ketahanan pangan. Nah, ini Ya. bagian dari kacang tanah itu termasuk juga. Betul. Jadi yang bisa dikonsumsi masyarakat, termasuk juga bisa membantu petani ketika mereka menyiapkan produk-produk yang memang catching, maksudnya eye catching, orang bisa tertarik. Kalau dengan penampilan Biasa saja. kalau cuma biasa-biasa saja, orang udah di mana-mana juga bisa dapat. Tapi kalau bisa diproduksi dengan sesuatu kemasan yang menarik dan dengan mencantumkan komposisi Iya. yang bisa Kandungan menguntungkan gizi ya, kandungan kandungan gizi. gizinya yang bisa menyebabkan orang makan jadi lebih sehat. Nah, itu kan termasuk dari bagian dari ketika orang mau meningkatkan penghasilan. Maaf, kalau dari segi riset pemuliaan sekarang apa yang sekarang dikerjakan kaitannya dengan tadi masih ada yang belum tuntas tadi kaitannya dengan menghasilkan suatu varietas baru, Kak? Saya kira kalau mau menghasilkan varietas baru kita lebih pada memaksimalkan, mengoptimalkan apa yang sudah ada. Ya. Jadi varietas lokal yang sebenarnya punya potensi bagus itu yang perlu kita kembangkan supaya nanti ketika kalau mau bikin pengembangan, nah itu yang tadi ke arah polong 2. Polong 2, oke. Supaya lebih memang Bentuk idealnya ya. Iya. Idealnya. Pasti kalau perusahaan-perusahaan juga yang jeli melihat ini mereka akan tertarik ketika sudah ada varietas yang kanonang, Ya. warna merah, Ya. berpolong 2. Iya. Nah, mungkin yang terakhir ini Ci, kaitannya dengan ini apa harapan Ci Sisil kaitannya dengan pertama riset mengenai produk ataupun jenis tanaman kacang ini ke depan, kemudian juga mungkin kaitannya dengan perhatian dari mitra kaitannya dengan riset maupun pengembangan kacang ini. Ya, harapannya tentu kalau ke depan ini pemerintah ketika mau melakukan pengembangan, jadi kebetulan atau mumpung sudah ada hasil-hasil penelitian yang terkait dengan peningkatan produk-produk seperti ini, terutama produk lokal, sehingga kalau ini diperluaslah untuk bisa mendapatkan dana riset supaya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Karena kan masa tumbuhnya kacang tanah itu cuma Berapa bulan? 3-4 bulan. 3-4 bulan. Ya. Jadi 100 sampai 115 hari lah. Ini sudah mendapatkan produksi yang optimal. Ya. Jadi dalam 1 tahun itu bisa sampai 3 generasi tanam. 3 kali penanaman ya. 3 kali penanaman. Nah, kalau dioptimalkan itu bisa memberikan dampak yang luar biasa buat masyarakat. Iya, saya kira menarik ya. Yang pasti bahwa untuk pengembangan
Ini ya tadi disarankan karena kandungan gizinya ada di Iya. kacang kulit merah. Ya, kalau memungkinkan pengembangan yang tipe ini ataupun varietas ini, saya kira itu ya, varietas lokal tapi itu ya, Ya, varietas lokal di Kadonang, di Kanonang, di Kecamatan Kawangkaan, Minahasa. Minahasa. Nah, saya kira ini menarik apa yang kita sudah bahas ini kaitannya dengan keragaman genetik si kacang tanah di Indonesia, keragaman kandungan gizinya tadi ya, omega dan yang lainnya. Juga kaitannya dengan yang terakhir yang paling seru tadi adalah menjawab kekhawatiran ya bagi kita makan atau mengkonsumsi kacang ini ternyata tidak berbahaya. Iya. Tapi catatan Harus pada porsi. pada porsi pas. yang pas. Ada satu yang saya lupa. Apa yang terlewatkan? Nah, dalam kegiatan studi S3, saya mendapat kesempatan untuk program sandwich like di Spanyol. Ya. Nah, saya mencoba mencari juga kacang tanah di Spanyol. Ya. Ada enggak? Ternyata ada. Ya. Namanya kakao hete. Kakao Untuk hete. bahasa Spanyolnya. Kakao hete. Nah, cuman ukurannya lebih besar dari ini, dari punya kita. Tetapi untuk masalah rasanya masih produk kita yang paling. Hambar, Kak. Iya, iya. Lebih, pokoknya untuk rasa, untuk lidah kita itu masih lebih cocok dengan ini. Kacang lokal. Lebih kuat ininya, rasanya dari ininya. Pokoknya ketika orang makan tetap akan cari ini. Saya sempat membawa kacang tanah ke sana, kacang yang disangrai. Mereka sampai heran-heran, ini dipakai gula? Ini no, pakai pasir malahnya. Kan Ya. ketika disangrai pakai Sangrai pasir. pasir panas ya. Saya menyampaikan tidak pakai gula. Ini ditambah disangrainya. Saya ambil foto orang yang sangrai di Kawangkoan. Ini prosesnya. Mereka heran. Wah, mereka pikir ketika makan itu dipakai gula. Ketika diolah itu pakai gula. Saya bilang tidak. Ini cuma pakai. Jadi memang mereka bilang, wah ini berarti makanan yang sehat. Ya. Tidak ada senyawa tambahan. Oke, jadi kita tadi poinnya kita harus berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa Iya. ya bahwa kacang tipe ini dititipkan di Sulawesi Utara. Betul. Ya, diletakkan di suatu sini anugerah yang menjadi sangat besar. ciri khas dan kelebihan. Kemudian kita perlu bangga juga bahwa produk kacang ini itu lebih bagus. Bukan masalah kecap nomor satu, semua kecap nomor satu, tapi saya kira pembuktian bahwa oleh mereka juga kacang asli Kawangkoan yang kulit merah ini, ini ternyata punya nilai lebih dibandingkan dengan kacang-kacang lainnya. Iya, betul. Ya, saya kira menarik. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Semoga tidak bosan untuk menjadi narasumber. Amin. Jadi tamu kami berikutnya dengan tentunya ide-ide. Sukses untuk kedai hijau. Oh, terima kasih. Dan berharap bagi yang mungkin tertarik untuk bisa berhubungan dengan Cik Sisil, mungkin kaitannya dengan kerjasama riset, bisa menghubungi kami, ya, dan kami akan hubungkan dengan Cik Sisil untuk bisa berbagi ataupun bekerja sama kaitannya dengan riset tanaman pangan ya, ataupun bunga-bungaan, karena kebetulan beliau ini adalah ketua Komda Perhorti di Sulawesi Utara, ya. Nah, kebetulan saya peraginya, di situ ada perhortinya. Saya kira ini tinggal peragi dan ketua perhorti. Wah, bincang kita ini memberi manfaat buat kita semua. Saya kira itu. Terima kasih sudah bergabung di Bincang Kedai Hijau. Salam dari kami berdua dari Manado. Ciao.